Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa sallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada seluruh pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di channel Guscar kita kembali lagi, dan untuk konten kali ini saya akan mengupdate kedatangan para santri pada tahun 2021 ini, dan nanti akan kita simak beberapa kewajiban serta larangan dalam proses keberangkatan menuju ke Pondok Pesantren Abi Salaf Tegarjo. Perlu diingat juga bahwa seringkali banyak pertanyaan bagaimana untuk cara pendaftaran ke Pondok Pesantren Abi Salaf Tegarjo. Sebenarnya hal untuk pendaftaran sangatlah mudah. Jadi jikalau ada santri yang baru akan masuk ke Tegarjo, tinggal berangkat aja. Kemudian yang dipersiapkan adalah fotokopi KK. Jikalau memang punya BPJS, maka BPJS itu dibawa. Nah, nanti ketika setelah di pondok pesantren itu nanti akan ditampung oleh pengurus yang akan memandu bagaimana nantinya untuk pendaftaran. Artinya tanpa orang tua wali, karena pada saat ini memang dalam masa pandemi, nanti segala kebutuhan untuk pendaftaran, untuk tes dan sebagainya, nanti ada pengurus sendiri yang akan mengurusi anak santri baru tersebut. Dan karena ini masih dalam masa pandemi, maka bagi para santri baru nanti ada kewajiban yang sama dengan para santri lama dalam hal cek kesehatan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan masa pandemi ini. Sedangkan untuk biaya pendaftaran Pondok Pesantren Abi Salaf Tegarjo tidaklah mahal. Paling untuk awal sekitar Rp500.000 itu sudah mencakup semuanya, termasuk uang bangunan. Sedangkan nanti jikalau memang untuk uang makan, uang saku, terserah mau dikasih orang tua berapa, tapi minimal andai kata 1 bulan itu Rp400.000 itu sudah cukup untuk uang makan selama perkiraan 1 bulan. Untuk detailnya nanti akan saya terangkan dalam mungkin episode video yang akan datang, dan segera mari kita simak jadwal kedatangan para santri Abi Salaf Tegarjo Magelang. Jadwal kedatangan para santri Pondok Pesantren Abi Salaf Tegarjo yang pertama adalah melakukan beberapa kewajiban. Yang kewajiban itu harus diikuti ataupun dilakukan oleh semua para santri. Dan inilah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan untuk para santri. 1. Datang sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nanti akan ada jadwal khusus dalam setiap organisasi yang akan dipandu oleh para alumni. Nomor 2, membawa surat izin pulang guna absensi. Ini adalah untuk para santri lama
ketika saat pulang biasanya nanti ada izin dari pondok, surat penghantar pulang. Nah, maka surat itu nantinya ketika kembali ke pondok harus dibawa ke pondok kembali. Ini untuk absensi daripada kepulangan dan kedatangan. Ketiga, mengikuti rombongan organisasi masing-masing yang telah dikoordinir oleh para alumni. Jadi setiap daerah nanti akan ada koordinasi dari para alumni yang nantinya akan mengkoordinir para santri untuk berangkat dari mana tempatnya, pos, kemudian nanti berangkat bersama-sama menuju ke Pondok Abi Salaf Tegarjo secara bersamaan. Yang keempat, membawa surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas dari daerah asal santri tersebut. Artinya ketika sebelum berangkat, santri tersebut harus cek kesehatan di puskesmas terdekat ataupun rumah sakit terdekat, yaitu surat sehat. Nah, kemudian nanti setelah itu dilanjutkan tes genus di pesantren, dan ini nanti di pesantren sudah akan disediakan tim kesehatan yang ngecek daripada kesehatan santri tersebut. 5. Memakai masker dan mematuhi prokes, protokol kesehatan. Jadi ketika para santri tersebut berangkat itu harus memakai masker dan tetap mematuhi aturan-aturan protokol kesehatan seperti pada umumnya di masyarakat. 6. Santri baru mengikuti rombongan daerah masing-masing serta membawa fotokopi KK 2 lembar. Nah, ini bagi para santri baru harus mengikuti rombongan dari daerah, semisal nanti Pekalongan ya ikut dari daerah Pekalongan, kemudian yang dari semisal Cirebon ya nanti menghubungi alumni yang mengkoordinir dari Cirebon. 7. Parkir berada di area makam, TBN, dan gedung belajar. Di sini bisa diterangkan bahwa ketika nanti rombongan para santri itu sudah sampai di Tegarjo, nanti untuk mobil ataupun rombongan bisa parkir di area sekitar makam, TBN, dan gedung belajar. Itulah 7 kewajiban yang harus dilaksanakan bagi para santri, baik santri baru maupun santri lama, untuk jadwal kedatangan. Dan kemudian larangan yang pertama yaitu 1. Berangkat sendiri dengan menggunakan angkutan umum. Ini tidak diperbolehkan karena dalam masa pandemi. Yang kedua, berangkat tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ini perlu dicatat bagi para santri karena memang jadwal sudah ada tanggal dan ada jam yang ditentukan. Artinya nanti harus tepat waktu untuk kedatangan dan sampai di pondok. Yang selanjutnya adalah jadwal kedatangan. Kedatangan yang pertama adalah pengurus, yaitu Ahad tanggal 11 Syawal 1442 Hijriah atau 23 Mei 2021 Masehi pukul 20. Itu bagi para pengurus. Kemudian dilanjut yaitu pada tanggal 12 Syawal atau 24 Mei 2021 itu yang gelombang pertama yaitu Isma pukul 10. Kemudian diteruskan Hiscap pukul
14 atau 2 siang, kemudian Isya Punta Yogyakarta pukul 16 atau 4 sore, dan kemudian Hiksa Sukorejo pukul 20 malam atau jam 8 malam, dan yang gelombang terakhir yaitu Iskap Batang yaitu pada pukul 20. Dan hari itu adalah hari Senin, artinya di sini ada 5 gelombang yang berbeda kedatangan atau jam kedatangannya yang berbeda. Dilanjut jadwal kedatangan berikutnya adalah 13 Syawal 1442 Hijriah atau 20 Mei 2021. Gelombang pertama yaitu pukul 9 dari daerah Itsaisa, Jawa Barat. Kemudian dilanjutkan ke Semarang pukul 11 siang. Kemudian Transis Temanggung pada pukul 14 atau jam 2 siang. Sedangkan selanjutnya itu Iksap Purwodadi pada pukul 16 atau jam 4 sore. Sedangkan untuk jadwal kedatangan pada hari Rabu 14 Syawal atau tanggal 24 Mei, gelombang pertama yaitu Al-Kausar Jabodetabek pukul 9, kemudian dilanjut Ittihadus Sanatir Wonosobo pada pukul 14 atau jam 2 siang, kemudian diteruskan ISM Muria pada pukul 16 atau 4 sore. Dan yang terakhir adalah Kesip Pekalongan pada pukul 20 atau jam 8 malam. Kita lanjut jadwal kedatangan selanjutnya yaitu tanggal 15 Syawal atau 27 Mei 2021, harinya Kamis. Gelombang pertama yaitu Iksip Brebes pada pukul 9 pagi, dilanjutkan KC Jawa Timur pukul 9 dan dilanjut oleh Iksap Purworejo pada pukul 11. Kemudian selanjutnya yaitu Tansike Kendal pada pukul 14. Kemudian Kesamas Banyumas pada pukul 8 malam atau jam 20, dan yang gelombang terakhir adalah Iksa Punta Tegal pada pukul 22 atau pukul 10 malam. Sedangkan jadwal kedatangan di hari akhir yaitu pada Jumat 16 Syawal 28 Mei 2021. Yang pertama yaitu Iksan Sumatera pukul 9, kemudian dilanjut PPIK Kebumen jam 14 atau jam 2 siang, dan yang terakhir adalah KSPI Pemalang pada pukul 20 atau jam 8 malam. Itulah jadwal kedatangan para santri baik baru maupun lama Pondok Pesantren API Salaf Tegarjo Magelang. Dan yang terakhir yaitu berupa catatan satu bagi santri yang kurang sehat, memiliki penyakit akut, untuk bersabar melakukan pengobatan di rumah. Kemudian untuk pengumuman yang kedua, siswa Asyorof yang belum setoran berangkat tanggal 10 Syawal pukul 20 atau jam 8 malam. Dan yang ketiga, belum menerima tamu wali santri. Seperti yang saya terangkan di awal tadi, jikalau nanti ada santri baru maka bisa diserahkan kepada pengurus, dan nanti para pengurus akan standby menunggu kedatangan para santri baru, dan nanti akan dibimbing dari awal hingga proses pendaftaran sampai
tes. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.